yang saya hormati Dirut Hutama Karya dan jajaran semua yang hadir pada rapat hari ini. Memang bapak-bapak ini kan punya tugas yang luar biasa. Tugas negara, penugasan dari negara untuk membangun infrastruktur. Kalau saya lihat dari laporan bapak-bapak di sini, Wasita Karya itu pemain Jawa, Hutama Karya pemain Sumatera. Nah, persoalannya adalah dengan kondisi COVID seperti sekarang, eskalasinya yang paling meninggi adalah ketika sekarang 2021 dan kemarin 2020. Tingkat kesehatan BUMN Wasita Karya itu terus menurun. Seperti orang yang terserang dari varian Alpha sampai kena Delta 2 kali berarti. Kalau orang COVID kan begitu, Pak. Tapi saya melihat bahwa gini, memang posisi ini berpengaruh sekali ketika laporan Bapak kepada kita bahwa posisi keuangan kita dari 2018 Wasita Karya ini sudah terlihat dari total asetnya 124 triliun rupiah, hutangnya 96 dan ekuitasnya sekitar 29. Dan posisi 2018 ke 2021 itu luar biasa anjloknya. Ya wajar saja dari A turun menjadi BB atau kurang sehat. Tadi juga Bapak jelaskan kenapa jadi kurang sehat kan. Variabelnya dijelaskan semua. Pertanyaan saya adalah kerja-kerja yang ditugaskan oleh negara ini, saya ingin ya walaupun mungkin Bapak tidak akan bisa segamblang dan seterbuka dengan kondisi-kondisi penugasan seperti ini, kan pasti beban biaya yang ditanggung oleh Bapak itu bukan hanya bersumber dari PMN, Pak. Tapi juga Bapak sama nggak kayak di laporan Hutama Karya, ada dana talangan misalnya untuk pembebasan lahan. Lahan itu ketika dibebaskan adalah milik dari negara, jadi lahan negara. Dan itu adalah kewajiban dari Menteri Keuangan. Ketika Bapak melakukan dana talangan seperti itu, ini pertanyaan sekalian aja sama Hutama Karya juga. Persoalannya adalah, ini kan sebetulnya bukan tugas Bapak-Bapak. Bukan tugas Wasita Karya, bukan tugas Hutama Karya. Bapak itu sebetulnya spesialis infrastruktur, spesialis konstruksi, dan tidak masuk pada ranah-ranah seperti itu. Artinya, Bapak ditugaskan di luar kemampuan dari apa yang sering Bapak lakukan. Nah, kalau terjadi seperti itu, Pak, kan ini mungkin bisa berdampak kenapa Bapak kinerjanya secara kesehatan makin menurun BUMN ini. Mungkin akibat tadi dana talangan. Apakah ketika Bapak keluarkan dana talangan itu langsung ketika tahun anggaran berikutnya di-close, ditutup oleh negara, atau Bapak digantung setahun 2 tahun? Itu Pak, pertama, saya butuh penjelasan itu sehingga kami dapat memahami. Buat Wasita Karya dan Hutama Karya, Bapak punya tugas terdepan untuk membangun infrastruktur Republik ini di Jawa dan Sumatera. Tapi daya dukung keberpihakan gitu loh Pak. Jangan sampai perusahaan Bapak yang dulu sehat walafiat, gara-gara PSO penugasan dari negara ini, bukan malah makin bagus. Mungkin Bapak lebih bagus dapat kerjaan di luar dari PSO negara, walaupun ya wajib dikerjakan. Kan kondisi-kondisi itu sebetulnya yang menjadi pertimbangan di kita, di DPR, supaya keberpihakan negaranya bukan keberpihakan setengah hati gitu loh. Bapak suruh kerja di luar kapasitas dan kapabilitas Bapak untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa, tapi Bapak juga terkena beban impact dari itu. Sudah bangun konstruksi, kena biaya talangan, udah gitu pickback ke Bapaknya juga lama, plus gitu. Ada namanya cost of fund. Nah, kalau cost of fund begini ketika ditanggung oleh Wasita Karya dan Hutama Karya, ini juga bagaimana Pak? Kewajiban pemerintahnya. Bapak kan nggak bisa Pak, harus menanggung semuanya. Sehingga membebankan keuangan Bapak dan rama-rama Bapak, Wasita Karya, Hutama Karya makin remek Pak.
bukan makin sehat, bukan makin bagus. Nah, saya butuh penjelasan itu karena apa? Juni 2021 ini mau Wasita Karya mungkin atau Utama Karya, di Wasita Karya gambarannya adalah asetnya turun menjadi 105 triliun. Hutangnya 90 triliun, Pak. Kalau 90 triliun berbanding dengan aset 105 triliun dengan ekuitas 16 triliun rupiah. Bapak bisa bayangkan. Sebetulnya rasio hutang dengan aset ini sudah tidak. Jangan-jangan ketika asetnya juga diaudit oleh audit independen dan menghitung aset itu, jangan-jangan hutang ini juga sebetulnya aset ini juga kalah sama nilai hutangnya. Ini Pak, supaya kami bisa melihat. Saya kan nggak mau Pak dengar lagi, kemarin juga kita bahas dengan PPA ada 35 perusahaan BUMN kita yang ujung-ujungnya ketika ada goncangan kolab Pak. Akhirnya ada yang harus ditutup, ada itu. Ini aset BUMN kita adalah demi pembangunan bangsa ini, tapi jangan ini dibiarkan sehingga tidak ada keberpihakan yang nyata dari pemerintah. Bapak bisa eksis, bisa melakukan pembangunan dengan baik di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.